Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maaf. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, dan kami berlindung kepadamu dari segala kesedihan. Kami berlindung kepadamu dari segala kelemahan. Kami mohon perlindunganmu dari kemalasan, dari sifat pengecut, dari bakhil, dari jeratan hutang, dan dari kejahatan orang-orang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu penting doa itu. Jadi doa itu agar kita tidak cemas dengan yang belum terjadi. Kita harus mempertimbangkan, merencanakan untuk yang akan datang, tapi jangan pakai cemas, karena yang akan datang sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Tidak akan terjadi baik nikmat maupun musibah tanpa izin Allah. Kita pun jangan sampai lebay dilanda kesedihan yang terus menerus terhadap yang sudah terjadi. Karena ada orang yang tidak bisa move on terus, ada orang yang tidak bisa move on kalau ada kejadian terus ke bawah-bawah, sehingga dia tidak bisa menjalani hidup ini dengan baik, padahal yang lalu sudah berlalu dan memang itu takdirnya. Untuk yang sudah terjadi, katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Untuk yang sekarang penyakitnya dua, yaitu lemah dan malas. Lemah itu dia ingin tapi tidak mampu. Malas itu dia mampu tapi tidak mau. Ini dua-duanya berbahaya bagi kita nih, karena kita harus terus beramal, kita harus terus bergerak beramal. Kalau kita lemah, kita tidak bisa beramal. Kalau kita mampu tapi kalah oleh malas, kita juga tidak bisa beramal. Padahal bahagia itu, keberuntungan itu oleh iman dan amal soleh. Lalu sifat pengecut, kita harus berlindung kepada Allah. Minal jubni wal bukhl. Pengecut itu dia tidak punya keberanian mengambil keputusan. Jadi dia tidak mengambil apa-apa. Kalau dari bakhil, pelit, dia nahan. Orang bakhil tidak akan bisa masuk wilayah ahli takwa, karena orang bakhil lebih merasa aman dengan apa yang dia pegang. Kenapa kita harus berlindung dari bakhil? Karena as-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakutimu dengan kefakiran
takut berkurang rezekinya, takut miskin, takut tidak ada lagi. Ini udah capek-capek nyari, dikumpul susah-susah, perjuangan dapatnya juga nggak gampang. Terus saja nanti kalau dikeluarin bakal berkurang, rugi dong, nanti gimana? Nah, itu bisikan setan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan membisikimu untuk berbuat kejahatan, yaitu kikir, bakhil. Makanya kita harus berlindung dari sifat bakhil, pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, berbagai nama yang sangat tidak bagus. Duh, ibu itu tuh solehah, cuman pelit, susah. Si bapak itu ganteng, cuman koret, gak enak. Kalau udah lengket itu udah jatuh aja. Benar? Lawannya adalah dermawan. Jadi dan selanjutnya kita berlindung dari lilitan hutang. Karena kalau sudah hutang berarti kita sudah akan hidup di dalam dunia mudah berbohong, mudah janji yang tidak ditepati. Kalau sudah hutang, dunia kita jadi sempit sekali. Benar-benar salah satu penderitaan di dunia ini adalah banyak hutang. Kita harus berlindung ke Allah supaya tidak mudah berhutang. Sebetulnya begini ya, Allah kan tahu keperluan kita, Allah tahu cicilan kita, kontrakan yang harus dibayar, bayaran sekolah untuk anak. Allah tahu kalau kita sakit, semuanya Allah sudah tahu. Nah, ada yang ketika diuji itu tidak minta ke Allah dicukupi, tapi otaknya, pikirannya hanya memikirkan bagaimana dapat dari orang. Saya harus pinjam kemana? Saya harus pinjam kemana? Nah, ini kesalahan awal. Padahal Allah menguji kita dengan kesempitan supaya kita kembali ke Allah. Harusnya ketika kita kepepet, ya Allah sudah tahu kita kepepet, karena yang mepetnya juga siapa? Allah. Misalkan kita berada di seperti telur di ujung tanduk. Nah, tanduk apa nih? Tanduk sapi yang kaligata itu beratnya. Jadi yang terus. Kita ada dalam suasana kepepet sekali. Allah tahu tidak? Tahu tidak? Bagaimana tidak tahu? Allah tahu semuanya. Harusnya saran saya kalau udah kepepet luar biasa, tetap berbaik sangka ke Allah. Pergi ke masjid, sholat, i'tikaf, tobat, minta kepada Allah. Itu yang Allah sukai. Oh, banyak kejadian. Lagi i'tikaf, lagi doa, betul-betul ya Allah, jangan biarkan saya berhutang. Nanti tinggal Allah gerakan. Dulu ada kejadian juga di masjid di sini tuh ya. Malah dia udah mau nyuri itu, saking kepepetnya. Tapi sholat dulu sebelum nyurinya. Dia berniat gitu. Aduh, saya udah nggak tahu bagaimana lagi. Saya tidak niat nyuri ya Allah, tapi mau pinjam aja dulu ke warung. Cuma pinjamnya nggak bilang-bilang. Nyuri lah. Tapi dia bisikan ada aja. Tapi dia sholat. Udah gitu ketiduran. Jadi nggak kesempet, keburu pagi, gagal tuh rencana nyokel warung tetangga. Tapi dalam tidurnya itu mimpi. Ya salah satunya itu datang aja katanya ke sini. Saudara nggak usah maksain mimpi yang sama ya. Ini zaman dulu. Qadarullah pagi itu ada yang mau ke kantor lewat. Saya nitip ini zakat mal, silakan disampaikan kepada siapa yang
kejadian yang seperti ini, ada yang ujuk-ujuk bayar zakat. Ini lagi susah ya. Iya betul. Nih ada yang, salah satu yang berhak mendapat zakat adalah gharimin, orang yang lagi dililit hutang. Banyak kisah-kisah yang bagaimana Allah menolong, karena ketika dipepet pikiran hatinya hanya kepada Allah. Nah selebihnya pikiran hatinya pinjam ke orang, itu yang jadi masalah. Ini doanya nih supaya kita nggak ngutang. Kalau bisa mah jangan ngutang lah sampai kita meninggal ya. Kecuali yang memang utang yang memang udah ada pasangannya lah. Udah ada pasangannya bagaimana? Ya secara syariat kita punya gaji tetap dan ini memang bekal kebayar dan memang sesudah minta dilunasin gak kelunas-lunas, tak dicicil oleh hutang ini. Misal seperti itu. Lanjut. Dan kita berlindung dari kejahatan orang, karena kalau udah ngutang itu pasti ada intimidasi selanjutnya. Aduh, kalau dengar kisah-kisah orang-orang yang dililit hutang itu berat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Sudah hafal belum doanya? Sudah hafal? Paham tidak doanya? Nah harusnya paham. Jadi ketika meminta, kita tahu apa yang kita minta. Kan ada yang wirid, itu kan termasuk zikir pada subuh, pada asar ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Terus begitu, tapi dia tidak mengerti apa yang dia minta. Dan Allah tahu, kita cuman apal cangkem, tidak tahu. Harusnya kita tahu ini. Saya enggak mau hidup dalam kecemasan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, saya tidak mau dicekam kesedihan. Minta dicabut sedih ini. Kenapa? Karena yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Kita nggak ngerti kenapa cemas. Tahu kenapa cemas? Tuh kan. Kenapa cemas? Karena kurang yakin ke Allah. Kita kurang yakin ada Allah yang menguasai apapun yang kita khawatirkan. Semuanya yang kita cemaskan itu ada dalam kekuasaan Allah. Ayo cemas apa? Cemas tentang virus, penyakit. Semua virus bertasbih ke Allah. Cemas tentang uang, semua rezeki Allah yang menggenggam, Allah yang membagikan. Akhwat, cemas belum dapat jodoh, semua ikhwan itu milik Allah, ciptaan Allah, dikuasai Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Tapi wajah saya kurang cakep juga ciptaan Allah. Mungkin gak wajah membuat susah dapat jodoh? Jawab. Mungkinkah wajah menentukan jodoh seseorang? Kenapa tidak? Karena yang bikin wajah Allah. Kalau cuma yang cakep-cakep yang dapat jodoh, gimana nasib kita ya kan? Ada yang lumpuh dapat jodoh. Kenapa? Karena dalam pandangan istrinya, calonnya yang lumpuh inilah yang menjadi bekal ladang amal yang besar. Yang bikin jodoh, yang bikin diri kita adalah Allah, yang ngatur jodoh juga Allah. Masa kadang-kadang dibikin begini terus Allah nggak ngasih jodoh? Nggak nyambung, bener?
seperti toko ditutup waktu mau sholat, nih mau duhur tutup aja toko. Kemudian dikatakan, wah kalau tutup nanti berkurang rezekinya. Enggak mungkin. Yang nyuruh sholat Allah, yang ngebagikan rezeki Allah. Masa gara-gara nurut ke Allah kemudian Allah jadi pelit? Halo? Jelas tidak nih? Tutup mah tutup aja. Gimana pas saya mau sholat ada pembeli, ajak sholat. Tapi dia enggak mau, dia jadi beli ke toko tetangga. Tahu artinya apa? Bukan rezeki saudara, makanya beli ke tetangga. Ada apa? Jadi kenapa cemas? Kurang iman, kurang yakin ke Allah. Makanya berlindung kepada Allah dari kecemasan itu, supaya kita nambah iman. Kenapa berlindung dari kesedihan? Kenapa kita dilanda sedih? Kehilangan barang, keluarga, usaha. Kenapa suka sedih? Kenapa sedih? Aduh, gampang ya jawabannya, prakteknya yang susah. Kenapa sedih? Karena belum ridho ke takdir. Kita merasa kehilangan, padahal memang itu yang harus kita jalanin. Udah jelas dalilnya ya. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini, juga pada dirimu, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Jadi sebelum kejadian itu udah ada tulisannya. Jadi kalau udah kejadian, ya terima. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho ke takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Karena kita merasa ini milik saya, ini punya saya. Saya harusnya kan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Harusnya tidak merasa memiliki, tidak merasa dimiliki, kecuali semuanya milik Allah. Kalau semua milik Allah, kita nggak punya apa-apa. Termasuk diri ini bukan punya kita ini. Ini tubuh bukan punya kita. Kalau punya kita, jangan tua dong. Tetap aja bayi ya. Nggak mau juga. Ibu dulu SD ya, SMP kan? Nah, ya udah. Gak bisa kan ibu SMP terus. Walaupun sekarang ibu ke pengajian pakai seragam SMP, pasti nggak ada yang percaya ya. Paling disangka kepala sekolah. Kepala sekolah juga nggak pakai seragam SMP. Karena bukan punya kita. Jadi nanti mungkin di tubuh ini juga ada yang pulang duluan. Coba saya terawang ini ya, jika dukun. Ini sebagian ada yang udah pulang duluan ini. Kebanyakan gigi yang duluan. Oh iya. Gigi pulang duluan. Aslinya ya, Aagim yang ada sekarang ini sebetulnya bukan Aagim yang ada 5 tahun yang lalu. Udah beda nih. Aagim yang dulu udah gak ada. Hah? Bukan tua ibu, dengerin dulu atau ceramah, nggak boleh emosi ya. Dengar, ini serius pak. Yang Agim yang ini 5 tahun yang lalu juga ceramah di sini, tapi yang ini beda dengan yang dulu. Yang dulu udah nggak ada. Benar nggak? Benar. Tubuh ini terdiri atas sel-sel.
Dan sel-sel itu ada umurnya, udah pada mati. Ini sel kulit ini berganti terus. Jadi Agim yang dipotret yang dulu sudah mati selnya, udah ganti nih kulit saya nih dengan yang kemarin. Demikian pula sel-sel yang lain, hanya udah keburu diganti. Tapi perwujudannya begini, ini mau kedalaman ceramah ya udah gitu aja lah, nggak usah dipuji. Jadi gimana ini teh arwah? Bukan. Saya juga jadi tegang cerita ini. Artinya ini bukan punya kita. Jadi kalau nanti diambil oleh Allah ya, ridho aja. Bagian dari tubuh ini mungkin ada yang pulang duluan. Masih ingat ada remaja di BSD yang naik motor masuk ke bawah tronton, lalu kelindes tangannya, hancur, diamputasi. Sesudah sembuh ke sekolah, gak ada tangannya, yang kanan yang gak ada. Teman-temannya pada sedih semuanya. Aduh kasihan kamu gak punya tangan kanan. Tapi pemuda ini biasa aja, tenang. Orang-orang pada sedih semua lihat tangan yang gak ada. Kenapa mikirin tangan yang gak ada? Lihat dong yang disisakan oleh Allah. Tuh kan ketinggian ya nggak? Ngerti nggak? Orang sibuk memikirkan yang nggak ada, sedang beliau sibuk mensyukuri yang disisakan oleh Allah. Banyakan mana yang nggak ada deh. Coba kalau yang disisakan tangan kanan, terus dia ke kelas, apa nggak bubar kelas itu? Berat ini bodor tingkat tinggi ya, jadi rada telat. Begitulah hadirin, kita harus siap, ada waktunya pulang. Bukan hanya kita, mungkin ibu, bapak, suami, istri, anak, rumah, kendaraan, jam, kacamata, semuanya ada waktunya. Nggak boleh lengket di hati. Kalau sudah waktunya diambil pemiliknya, ya kita ridho. Dulu itu rumah saya loh, tapi gara-gara bisnis kepepet, saya jual. Ya udah, memang waktunya di rumah itu sampai waktu itu. Sekarang waktunya ngontrak. Gimana saya ngontrak lagi pada dulu? Ya nggak apa-apa, episodenya kan beda-beda. Emang harus punya rumah? Enggak wajib. Yang harus itu bersyukur. Nah ini tidak sesederhana ceramah ini ya, tapi akan ada sedih. Saya adik meninggal dulu, cucu waktu bayi meninggal, orang tua ibu bapak meninggal. Nah dengan keimanan lebih bisa terobati. Walaupun saya lama tidak ke rumah ibu ya, sesudah ibu tidak ada karena sedih ya, ke rumah nggak ada ibunya. Waktu pergi mau umroh ada, pulang umroh ibu sudah tidak ada, sudah wafat, sudah dikubur. Jadi pas mau masuk ke rumah tuh sedih, ya normal. Tapi menjadi lebay tidak boleh. Sedih itu normal. Rasulullah SAW ketika Ibrahim putranya wafat, putra Rasulullah, keluar air mata sayang, bukan air mata tidak ridho ke takdir. Makanya tidak berkelanjutan. Bagaimana kita berlindung ke Allah ke kelemahan? Kita harus disiplin melatih diri. Nah, yang menyebabkan kita jadi lemah itu sebagian besar karena kita malas. Coba kalau kita malas, namanya mager, malas gerak. Sesudah diteliti, sebagian
dari penyakit itu oleh Allah ditakdirkan diberikan kepada orang yang mager. Udah mager gembul, jadi mager bumbul. Makan banyak, gerak kurang. Akibatnya sunatullahnya makanan itu jadi lemah, lumpuh. Saya mohon maaf ya kepada yang diuji oleh Allah badannya besar. Saya tidak berniat merendahkan, karena ada yang saya tuh makannya sedikit. Oh iya, kita harus percaya ya. Biasanya yang agak gemuk tuh makannya sedikit. Saya juga mikir dari mana segede gini, tapi ya udah ya. Mungkin masuk angin. Jangan nyindir. Saya mohon maaf ini ya, saya harus jaga pandangan. Saya mohon maaf. Udah nggak mau ngomongin itu. Jadi gini, kenapa badan jadi besar? Di antaranya besar kemungkinan nggak kepake apa yang dimakan, lalu tidak dihabiskan dengan gerakan-gerakan. Kalau gitu mau ngapain makan dong? Kalau dihabiskan ya udah nggak usah makan ya. Harus makan karena kita harus kasih makan sel-sel tubuh ini. Tetapi kalau kita makan dengan nafsu, kita bisa memakan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ya, punten ya. Saya baru selamat nih, bisa bergerak lagi. Kenapa coba? Asam urat. Dari mana asalnya? Disuguhin. Kata yang nyuguhin, kalau nggak dimakan nanti kasihan yang nyuguhin, jadi dimakan. Emping. Aduh. Jeroan. Semua yang saya sudah tahu itu bekal ya. Belum lagi lotek. Ada bakso tahu dengan bumbu itu kacang ungkul. Untuk seusia adik-adik mah yang enzim untuk menyelesaikan masalah urin asidnya itu ya, asam uratnya masih normal, ya nggak ada masalah. Tapi bagi orang yang sudah 63 tahun hidup di dunia ini sudah tidak seperti dulu ini. Cara menyelesaikan masalahnya harus bijaksana. Emang sunatullahnya begitu. Sudah diberitahu juga ini makanan bekal asam urat. Udah gitu ada apa tuh? Pia kacang. Ini teh enak pisan hadirin. Poe bleng teh sakit. Ini karena kita malas. Disiplin jaga makanan. Benar? Kita kalah oleh nafsu. Ada mager malas, tapi giliran untuk yang nafsu enggak malas. Ayo tahajud malas, mandi malas, gosok gigi malas. Apa keuntungan malas gosok gigi? Tidak usah beli obat nyamuk ya. Katanya, paten pisan loh. Adik-adik jangan diikutin ini ya, ini main-main ya. Udah gini nggak mau beli sikat gigi, nanti temennya ngomong, kamu jangan banyak ngomong. Malas gosok gigi, apa yang Allah berikan? Gigi kuning, berlubang. Lihat hasil dari malas. Malas keramas, apa? Allah kasih ketombe, Allah datangkan kutu. Masalah. Malas mandi, Allah jadikan daki pada tubuh kita. Allah buat aroma tubuh kita jadi bau. Malas itu tipu daya setan. Malas olahraga, udah masa otot mengecil, badan jadi kaku. Malas itu. Kucing bangun tidur stretching. Stretching itu dari kucing. Lihat, kenapa Allah takdirkan kucing gitu kan?
Benar? Itu kebetulan tidak, itu kucing ngajarin kita tuh. Allah ngajarin kita, nggak harus kita kayak kucing menggeliat kayak gitu. Cuman ibu-ibu lagi itikaf, keok sana, ya udah ibu, kalau mau niru nggak usah pakai bunyi ya. Nah hadirin, malas stretching, kaku, beneran Pak. Ya kalau udah senior seperti ini nggak pakai stretching, badan kaku, lemah, mudah jatuh. Males orang olahraga, males jalan kaki, males. Yang nggak males itu memuaskan hawa nafsu. Makan yang disukai nggak males. Jadi kita harus doa betul kepada Allah supaya kita diberi kemampuan untuk dilindungi dari kemalasan. Baca Quran malas, baca WA, baca medsos enggak ya. Sholat yang bacaannya panjang malas, maunya yang pendek-pendek, Inna atau Yasin. Yasin, Allah Akbar. Sedekah malas. Hampir yang baik-baik itu malas, yang buruk-buruk itu cenderung tidak malas. Makanya harus berlindung kepada Allah supaya kita dijauhkan dari kemalasan. Sudah sekarang sudah jam 5:30. Baca doa itu maksudnya pakai hati juga, bukan hanya cangkem ya, tapi ada yang kita minta. Aduh ya Allah, saya berlindung kepadamu dari segala kecemasan. Sambil kita benar-benar tahu betapa kita tuh sengsara dengan cemas. Saya berlindung kepadamu dari segala kesedihan, berlindung dari kelemahan, berlindung dari kemalasan, berlindung dari sifat pengecut, dari pelit, dari lilitan utang. Itu ada di sini ya, yang kita minta tuh ada rasa. Dan Allah tahu. Kita doa asal, kita tidak doa, kita meminta dengan sungguh-sungguh, Allah tahu. Jadi terserahlah. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Medsos ada, kita bagi-bagi ya. Nud Iso lagi sakit katanya ya. Aduh ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ya Rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tuh seorang single parent ya, belasan tahun hidup sendiri. Boleh begini dijauhkan sedikit mikrofonnya. Segini. Iya. Belasan tahun hidup sendiri, sementara punya anak. Terus saya punya peninggalan sawah dari orang tua ya. Karena sawah itu mau dijual susah, akhirnya saya gadaikan. Itu kan berarti hutang ya ayah, saya punya hutang. Ulangi, ibu sendiri. Iya. Punya anak. Iya. Lalu ada peninggalan orang tua. Iya. Lalu Mau dijual susah kan. mau dijual susah. Terus saya gadaikan untuk biaya hidup sehari-hari. Digadaikan untuk biaya hidup. Iya. Terus Itu gimana? Itu gimana gitu. Jadi saya memakan, apa kata orang kan misalnya itu kan digadaikan katanya nanti memakan uang riba apa gimana gitu. Sementara kan mau dijual susah. Biaya hidup tetap terus berjalan. ya, sambil diikhtiarkan dijual atau Iya, itu juga udah jadi ya udah diselabarin gitu kemana-mana mau saya jual. Sampai Mungkin. saya juga kadang-kadang suka komen di medsosnya AA sampai barangkali ada yang butuh gitu ya mau apa dijual. rumah atau apa? Tanah? Sawah di mana? Itu di daerah di Cianjur, Sawah di Cianjur. dekat Hukoci, hutan kota Cianjur. Dekat Koci. Hukoci, hutan kota Cianjur. Koci. Ya, mudah-mudahan dengan ini ayah ada jalan gitu ayah. Jadi ada tanah berupa sawah Ya. di dekat Hukoci, hutan kota Cianjur.
Luasnya berapa? 1.200. 1.200 meter. Dari jalan jauh dekat? Nggak terlalu jauh, Nggak. nggak terlalu jauh. Iya. Paling ke Halang 3 gitu. Tapi ada kalau yang mau ke hutan itu langsung ke darat gitu. Sebenarnya di depannya itu ada sawah yang udah dimiliki sama persatuan di situ. Jadi nggak ini. Jadi misalnya kalau ke depannya nanti dibangun rumah-rumah atau apa, posisinya ya rumah enak-enak gitu. Oh iya, 1.200 meter. Ya, saya tuh ingin membayar hutang gitu, karena saya juga kan takut meninggal gitu, kan nggak tahu ya yang namanya Iya, kubur. Bu. Sementara anak kan nggak mau tahu gitu, istilahnya nggak mau tahu tuh mau di mana sawah mau gimana, ya terserah gitu kan. Berarti saya kan harus berpikir gitu gimana caranya. Saya mau cari kerja ya bisanya nggak apa-apa lah saya jadi pembantu gitu, tapi susah juga kan, susah nyari-nyari kemana, nggak mungkin, kemana, emang kamu sanggup ya gitulah gitu. Iya, Bu, saya ikut bisa memahami ya, Bu ya. Anak usia berapa? Anak usia 20, bapaknya udah meninggal. Anak usia 20. Laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Bapaknya sudah meninggal. Sudah berapa lama bapaknya meninggal? Sudah setahun, saya sih udah bisanya udah lama, udah setahun gitu. Anak tuh kata saya tuh udah kamu nikah gitu ya. Saya nggak ada target gitu ya, belum ada target mau nikah. Nanti aja. Terus kamu siapa yang mau biayain gitu? Mama aja, kan tahu sendiri mama nggak kerja, nggak ada uang. Saya selalu kayak gitu kan. Tapi selama ini rezeki ada ya, Bu? Ada, ya itu ya dari yang digadein itu gitu ya. Iya. Kadang-kadang gitu ya. Ya Allah, kenapa kok saya berdoa siang malam, kenapa ini belum juga dikabulkan gitu kan. Padahal saya niat tuh ingin membayar hutang gitu. Berapa itu tanah itu rencananya dilepas? Maksud Rencana saya sih siapa tuh ada? inginnya 300 gitu ya, karena saya kan ingin membeli rumah juga, ingin buka usaha juga gitu ya. 300 juta. Tapi kalau misalnya ada yang nego lah, masih nego gitu, karena ya butuh banget gitu. Mungkin itu harga pasaran di sana ya? Atau di atas harga? Di atas sih gitu. Ya, iya. Saya mengerti kalau ibu ingin menjual dengan harga yang seperti ibu sampaikan ya, karena mungkin banyak keperluan. Iya. Hanya yang membeli biasanya pikirannya agak beda dengan pikiran yang menjual, ya kan? Iya. Ya kan? Gak ada juga sih, gak ada, malah makelar yang datang dia yang menentukan gitu. Nggak ada yang. Jadi saya juga bingung mesti kemana gitu, memasarkannya gitu. Biasanya orang tuh semangat beli, Bu, kalau dianggap murah oleh beliau. Nah itu dia. Ya, jadi ya tapi tenang aja dulu ya. Ya. Kita ikhtiarkan. Ibu banyak tobat. Iya. Kira-kira punya dosa tidak? Banyak. Nah itu ya. Jadi kita kadang lebih memikirkan apa yang kita perlukan daripada memikirkan penghalang pertolongan Allah. Penghalang pertolongan Allah itu adalah kurang tobat. Makasih ya. Assalamualaikum. Itu belum selesai jawab. Oh belum. Ibu, bukan ibu saja ya, siapapun yang lagi diuji termasuk saya, rahasianya tobat. Dan selama ini maaf, kan dicukupi oleh Allah. Iya. Nah yang kedua, syukur. Jadi jangan lupa bersyukur. Jangan sampai merasa aduh saya susah, saya kurang. Pada selama itu Allah udah nyiapin tanah lewat orang tua. Betul. Ada yang mau dan bayarin dulu. Jadi jangan lupakan syukurnya. Sehat, tidak sakit yang parah ya. Iya. Orang banyak yang pengen punya anak, ibu punya ya. Jadi jangan lupa bersyukur. Jadi tidak boleh fokus kepada kesulitan. Kalau ingat kesulitan, ingat dosa yang mendatangkan kesulitan. Kalau ingin ditambah nikmat, ingat syukur. Alhamdulillah dikasih tenang gitu ya. Walaupun misalnya istilahnya makan sederhana, makanan sederhana, alhamdulillah dikasih tenang, nggak aduh gimana ya, nggak ada uang, nggak gitu
dengan baca Quran memang ia dikasih tenang dengan sholat sunat sholat malam gitu, alhamdulillah memang dikasih tenang gitu, nggak pernah berpikir aduh takut gimana beres, enggak sih gitu. Ya tenang aja, ya dan nggak tenang juga harus dijalanin. Iya. Dan ibu ada di sini juga Allah yang menggerakkan. Lalu ibu bertanya dan saya juga dibantu oleh Allah bisa sedikit memberikan ilmunya. Ini juga jadi inspirasi bagi banyak yang mungkin mirip atau lebih pahit. Makanya istighfar dan syukur itu paket yang harus dijalani. Mudah-mudahan ya Bu, karena yang menentukan laku atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tapi bisa dievaluasi juga, mungkin harganya ketinggian ya, secara syariat ya, karena ada orang secara syariat ya. Tapi misalkan ibu turunkan jadi harga normal, lalu Allah mau ngasih rezeki lebih, nanti bisa dilebihkan oleh orang. Coba dievaluasi ya. Jadi kalau misalnya mereka mau beli dengan harga yang murah itu gimana? Ya, aku mah ibu kan itu punya. Kan misalnya gini, karena butuh tapi kita juga butuh buat ini kebutuhan apa gimana menurut AA gitu. Kadang saya juga bingung karena saya kan nggak punya siapa-siapa ya ayah. Jadi nggak ada tempat untuk ini gimana ya, ini kalau gini gimana ya gitu. Kadang-kadang orang mah wah nanti kamu kemurahan apaan gini-gini kayak gitu. Jadi saya tuh nggak ada tempat buat untuk gitu. Bu. Ya Allah memang selalu gitu ke Allah gitu. Kadang-kadang ada orang yang melalui orang gitu syariat gitu ada. Ya menurut saya sih harga wajar aja. Dan kalau ketinggian juga syariatnya ya, orang yang nggak mau, betul tidak? Ya ngapain sih harus capek-capek ngeluarin, mungkin begitu. Tapi kalau memang Allah sudah mengendaki rezekinya datang, gimana kalau harganya segitu nanti saya nggak kebeli rumah, nggak apa-apa Bu. Ibu ngontrak ke apa ya misal ya, nanti gimana besok lusa ada lagi rezekinya. Sepanjang ibu dan anak ada umur ada rezekinya. Kalau pembuka rezeki yang terbaik itu adalah ketakwaan. Kita nggak bisa ngedeteksi besok lusa apa yang akan Allah berikan ya. Yang penting sekarang aja ya. Jadi kalau nanti ada yang menawar dengan harga yang umum wajar, ya lepas aja. Nggak usah cemas nanti gimana, nanti uang saya habis lah. Dari dulu aja ibu dikasih rezeki ya kan. Udah agak lama ibu di dunia ini. Alhamdulillah lama. Nah itu ingat-ingat tuh kurang apa dari Allah selama ini. Ya alhamdulillah dikasih selalu cukup selalu cukup. Dari dulu saya itu puluhan tahun lah hidup sendiri gitu ayah. Puluhan tahun hidup sendiri? Ya menikah cuma 3 tahun aja udah gitu saya sendiri nggak pernah kerja gitu. Tapi alhamdulillah jadi apa yang nikah, mereka makan. Jadi nikah 3 tahun udah itu punya anak. Iya. Sudah itu hidup sendiri. Iya. Dengan anak maksudnya. Iya, tidak kerja. Tidak. Tapi selama itu makan. Ya cukup. Itu sama dengan orang yang bekerja gitu. Teman-teman saya nggak enak benar. Nggak kerja sama dengan yang kerja. Ibu harus ngejungkel sujudnya luar biasa Bu. Hah? Iya. Enak kan? Udah nggak kerja, nggak ngurus suami ya kan? Rezekinya sama dengan yang kerja. Jangan lupa bersyukur ya Bu. Iya. Ya udah segitu. Ya makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tuh berarti bukan suami yang menjamin ya kan? Harusnya kan ibu meninggal. Kalau suami yang menjamin, suami nggak ada, ya ibu gimana lagi? Buktinya suami nggak ada, harus ngidupin anak, kerjaan enggak, tapi cukup terus. Ajaib ya. Saya juga jadi pusing nih. Tapi itulah jaminan Allah ya. Ibu sibuk ingat-ingat apa yang Allah berikan dari mulai dulu sampai sekarang. Itu lebih wajib diingat dibanding mikirkan gimana nanti. Kalau ahli syukur pasti dicukupi Allah. Ahli tawakal cukup. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ada teman yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ada teman yang bersalah, lalu saya tegur dengan baik-baik, namun malah beliau tidak mau menegur sapa dengan saya. Itu bagaimana menyikapinya? Ya, ini ujian dari Allah. Satu, ridho. Dua, evaluasi diri. Siapa tahu baik-baik menurut kita, padahal belum tentu yang terbaik menurut Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi tidak ada salahnya istighfar, ampun ya Allah, mungkin saya ujub waktu ngasih tahu, saya sudah merasa lebih baik, lebih soleh. Astagfirullah ya Allah, nadanya juga agak merendahkan. Kenapa dia yang ngaco, kok saya yang tobat? Ya udah, kalau nggak mau nggak usah tobat ya. Tobat tidak ada ruginya, karena kalau Allah mau ya kita dijadikan jalan orang jadi baik. Jadi laisa alaika hudahum, bukan engkau yang bisa memberi hidayah, walakin Allah yahdi may yasha, melainkan Allah yang memberi hidayah. Tugas kita fadzakir innama anta mudzakir, hanya mengingatkan dengan cara yang baik. Jadi sarannya istighfar sambil evaluasi. Oh ya, mungkin caranya kurang baik, waktunya kurang tepat, ini nasihatinya memang sopan tapi di depan umum misal ya. Kalau tahu udah kita merasa ini saya berusaha sebaik mungkin, tetap ditolak ya berarti pahala sabar. Kan kita tidak bisa mengubah orang, kita doakan aja yang baik-baik ya. Memang dakwah itu harus sabar, karena yang bisa membuat orang berubah itu Allah, bukan perkataan kita. Ini seperti ceramah ini ya, ini nggak bisa mengubah siapa-siapa nih. Ceramah ini cuma ladang amal saja buat saya. Kalau niat saya benar-benar belajar ikhlas, kalau yang disampaikan benar dan yang disampaikan berusaha diamalkan, saya dapat pahala insya Allah. Tapi ceramah seperti ini bisa jadi dosa kalau niatnya ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dianggap ulama, orang berilmu, orang yang ma'rifat, ingin dianggap sudah mengamalkan. Kalau kita selama ceramah ini ingin diakui orang yang pintar, yang luas wawasannya, yang udah. Jadi sejam teh jebeng aja mulut ini, nggak ada pahalanya. Dan yang menentukan Bapak Ibu berubah itu adalah Allah. Mungkin berkah dari doa orang tua, mungkin berkah dari doa anak, mungkin berkah dari kita nolong orang, mungkin berkah dari ibadah dan doa ibu sehingga ditakdirkan berubah oleh Allah. Yang bunyi ini ya mudah-mudahan jadi jalan gitu. Makanya jangan sok berjasa. Tuh kan, sesudah kamu saya nasihati, kamu jadi baik. Bukan karena dinasehatin kita, dia baik karena Allah aja membuatnya baik. Kenapa mikir? Ya udah, masa nggak mikir? Ada lagi Pip? Cek. Izinnya dari media sosial masih ada dari Instagram. Assalamualaikum, mau bertanya, bagaimana menghadapi suami yang suka jodol? Terima kasih Apa? Yang suka Jedor? judi online. Judi online ini tipu daya setan dalam bentuk jin dan manusia ya. Kenapa orang berjudi? Karena kurang iman pasti. Menganggap judi ini sesuatu yang bisa mendatangkan keberuntungan, pasti rugi lah. Judi online itu sepenuhnya adalah tipuan, penipuan, benar-benar penipuan. Kalaupun menang, tidak pernah menang. Menang itu secara dunianya memang diakalin supaya dia ketagihan. Kalaupun dapat uangnya jelas haram. Kalaupun dimakan makin haram ke pikirannya, ke perbuatannya. Tapi gimana menghentikannya susah. Memang harus benar-benar
baca surat Al-Baqarah. Kalau bisa tamat setiap hari bagus, karena surat Al-Baqarah itu berkah. Hikmahnya, jin tidak masuk ke rumah, sihir tidak masuk, setan juga pergi. Baca Al-Baqarah. Apalagi tadi ibu yang banyak waktu itu ya Bu ya, ibu marah enak kan, kayak Putri ya kan, kerja maaf ya Bu ya, tinggal ngaji di rumah, rezeki datang sendiri. Iya Bu, tapi tetap ibu nyari gitu kan, tapi nggak dapat selama ini, nggak dapat, tapi rezeki dapat. Iya Bu, ibu baca tuh surat Al-Baqarah di rumah ya, sudah belum? Sekali-kali tamat Bu ya, sing tamat itu cuma 2 juz 4 lembar. Oh 2 juz ya udah nggak usah, kita mana dikasih amalan teh kayaknya tuh berat gitu. Padahal bagi orang yang tidak yang berat tapi mencoba nanti bisa. Pernah ada cerita ini, bapaknya suka judi, cuman judinya gapleh ya, main domino di rumah sambil ya nggak bagus lah minum-minum. Anaknya dapat hidayah, nasehatin nggak bisa. Apa yang dilakukan? Ngaji terus di rumahnya. Di antaranya surat Al-Baqarah ini. Jadi si jin dan setan itu gak bisa masuk ke rumah itu. Jadi gak nipu ke bapaknya, gak nipu ke keluarganya, terbentengi. Cobalah Bu, justru itu suami saya judulnya itu di tempat judul. Kalau gitu selain di rumah baca juga ibu ikut. Jangan ya. Insya Allah akan ditolong oleh Allah ya. Ujian teh macam-macam, belum punya suami ujian, sudah punya suami ujian. Memang hidup ini ujian terus. Terakhir, oh terima kasih Ustadz Edi. Mana Ustadz? Laporan Ustadz, saya harus tanggung jawab sehari kemarin ini laporan, karena hanya hari kemarin. Dari target 30 juta untuk membuat air minum, dana yang terkumpul sampai tadi malam adalah hanya 139 juta. Jadi berlipat-lipat. Karena niatnya untuk air minum, maka ini akan dimaksimalkan baik untuk di pesantren Darut Tauhid yang di Serua maupun beberapa pesantren lain yang memang tidak punya air minum cukup, ada yang minum air kali. Nah maka insya Allah mudah-mudahan niat air minum ini selain mesin di pesantren juga akan dibangunkan beberapa alat-alat air minum di beberapa pesantren yang lain. Insya Allah amanah ini disampaikan sesuai dengan peruntukannya. Jazakumullah khair. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Dobrak rasa malas itu ya, karena tidak sulit. Bisikan malas itu seperti kelihatannya tembok tebal, padahal ini triplek lapuk yang kalau dia nggak bisa apa-apa. Malas baca Quran, baca. Malas sholat, sholat. Malas sedekah, sedekah. Pokoknya kalau kira-kira kita malas, dobrak saja. Bisikan setan tuh cuman ngomong-ngomong aja kok. Jangan, kamu udah capek. Cuman gitu aja. Gak, dia cuman bisik-bisik aja. Dia tuh lemah, bisikan setan tuh. Hanya kita ke bawah nafsu, jadi kalah. Kalau kita lawan, aduh malas baca Quran, baca aja. Nanti Allah akan menguatkan ya. Ya beginilah kalau anak kecil, satu tidur, satu sama apa-apa ya nak ya.
kita kecil-kecil gini mainnya di mana ya kan? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.